you ready? Ladies and gentlemen, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena Allah masih memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat di sekolah kita ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang mengantarkan kita sehingga merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, hari ini saya meminta waktunya sebentar kepada teman-teman Bapak Ibu untuk mempresentasikan tugas kami dalam mengikuti PKG PJOK Sulawesi Selatan. Jadi sedikit pengantar tentang PKG PJOK. PKG PJOK ini merupakan peningkatan kompetensi guru terkhusus ke guru olahraga. Dalam Sulawesi Selatan pesertanya ada sekitar 150 orang. Khusus untuk guru Kuma sendiri terdiri dari 14 peserta dan alhamdulillah kadang dapat 2 peserta, salah satunya saya dan satunya lagi Pak Sul Susitra, guru guru SMP 1922. Di sini kami bertugas untuk merancang pembelajaran yang berbasis dengan proyek dalam komunitas belajar di sekolah. Komunitas kita yaitu Lamanca. Ya, adapun program yang saya rencanakan yaitu mengenai pendidikan kebugaran dengan tema sehat dan bugar melalui senam irama. Program ini untuk melatih meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui kegiatan di luar jam pelajaran. Latar belakang, saya mengambil aktivitas fisik peserta didik. Saya mengambil program ini karena melihat aktivitas fisik pada peserta didik SD di satu tahun ini masih kurang atau belum efektif. Kenapa? Karena aktivitas tersebut dilakukan hanya saat pembelajaran PJOK saja. Jadi aktivitas beratnya itu tidak terlalu terpenuhi seperti itu. Dalam proses pembelajaran PJOK, materi senam irama membutuhkan waktu dan ruang yang berlebih yang banyak sehingga peserta didik mampu mengaplikasikan senam yang dipelajari dengan baik. Kemudian kurangnya tingkat kebugaran jasmani peserta didik dikarenakan jumlah jam pelajaran yang singkat pada materi senam kebugaran. Oleh karena itu, kami merencanakan untuk melakukan senam irama setiap hari Jumat pagi sebelum proses pembelajaran dimulai. Hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengakomodir keikutsertaannya dalam memilih peran, apakah menjadi peserta atau ingin memimpin senam. Kemudian peserta didik dapat memilih senam yang akan mereka lakukan pada kegiatan tersebut. Jadi yang di bawah ini merupakan salah satu model pembelajaran. Ada istilahnya SEM. Jadi SEM itu Sport Education Model. Ini SEM bisa
Jadi misalnya yang perempuan dia tidak mau ikut, kita ikutkan tapi dengan peran yang lain. Umpama dia bisa menjadi dokumentasi, wasit, hakim garis, seperti itu, sehingga semua bisa ikut aktif dalam pembelajaran. Kemudian pemanfaatan aset. Jadi dalam pendidikan itu ada beberapa macam aset. Ada aset manusia, fisik, keagamaan, ada politik, dan ada beberapa lagi, ada 7 macam. Tapi yang kami gunakan di sini hanya ada 2, yaitu aset manusia, di mana di dalamnya ada kepala sekolah, guru kelas, guru agama, guru PJOK, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua. Kemudian yang kedua, aset fisik, di mana itu ada lapangan, laptop, dan konsistor. Dalam pengaplikasian senam irama, nantinya tentu kami perlu atau membutuhkan kerjasama antar guru, PJK, dan wali kelas serta guru mata lainnya. Karena aktivitas senam ini akan mengakomodir banyak peserta didik, yaitu ada fase A, B, dan C. Kemudian tujuan program ini untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Yang kedua, untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan kebugaran jasmaninya dalam materi senam irama. Kemudian yang ketiga, membangun rasa tanggung jawab, mandiri, dan kolaborasi pada peserta didik. Capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan. Capaian yang diharapkan pada program ini yang pertama, menjadi wadah bagi peserta didik dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua, menjadi wadah bagi peserta didik dalam aktivitas senam setiap sekali seminggu. Kemudian langkah-langkah program, menyusun rencana. Yang kedua, berdiskusi dengan komunitas belajar sekolah, mengatur jadwal kegiatan, kemudian mengidentifikasi peserta didik yang menyukai senam, dan yang terakhir mempersiapkan sarana dan prasarana. Rencana kegiatan ini akan diakomodir oleh peserta didik setiap hari Jumat yang dimulai pukul 7 sampai dengan jam 8 atau sebelum mulai pelajaran. Senam yang akan disajikan sesuai dengan pilihan peserta didik. Kemudian peserta didik yang akan mempersiapkan kegiatan serta peserta didik pula yang akan menjadi instruktur senam. Jadi ini kembali lagi ke model pembelajaran SEM. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler. Jadi kokurikuler ini merupakan suatu kegiatan penguatan pembelajaran yang dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, seperti contoh saat pengayaan. Jadi pembelajaran yang telah dilakukan di jam pelajaran ditambahkan pemahamannya, diberikan penguatan melalui kokurikuler ini. Jadi kegiatan ini dilakukan pada lingkup sekolah SD Negeri 1 Banyumas ini dengan target populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh peserta didik yang ada pada lingkup sekolah SD Negeri 1 Banyumas ini mulai dari fase A sampai fase C. Kegiatan ini akan mulai dilakukan pada tanggal 10 Agustus dan terus berkelanjutan setiap hari Jumat. Adapun aset manusia yang akan menjadi sumber untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini adalah guru PJOK, wali kelas, guru mapel lain, serta peserta didik. Aset manusia ini merancang, mempersiapkan, dan melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan tujuan untuk memfasilitasi peserta didik agar lebih mengeksplor kemampuannya baik dari segi kolaborasi maupun aktivitas geraknya. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah, sumber daya yang akan digunakan yaitu semua peserta didik yang ada di lingkup sekolah. Wali kelas ikut berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan senam dengan mengakomodir setiap peserta didiknya yang ikut aktif dalam kegiatan. Kemudian lapangan sekolah digunakan sebagai tempat kegiatan dan sound system untuk pengeras suara saat suara musik senam. Rencana evaluasi. Rencana kegiatan ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan senam, melakukan wawancara terhadap peserta didik mengenai aktivitas senam yang dilakukan, berdiskusi dengan guru terkait apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan ini. Kemudian kemungkinan tantangan. Nah, ini tantangannya juga biasa kita tidak tahu.
Ya, jadi caranya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini untuk memfasilitasi anak-anak kita tanyakan, misalnya di kelas kita ada sampai 10 orang. Kita tanya, misalnya ada berapa orang yang mau ikut senam? Misalnya ada yang mau senam 2018, ada yang mau senam 2021. Kita tanya, kita voting mana yang lebih banyak untuk mengikuti. Nah, kita yang akan kita lakukan. Jadi bisa kita kasih solusi juga. Kalau kita nanti minggu depan baru kita praktekkan yang seperti itu. Rasa seperti itu. Iya, terima kasih. Ya. Ada lagi sahabatnya? Oh ya. Untuk pemaparannya sudah luar biasa dan sangat memprestasi untuk kita semuanya. Sedikit saran, mungkin bisa dilaksanakan selanjutnya pemilihan senamnya, karena beberapa yang kita lihat sekarang itu banyak viral berbagai macam senam yang tidak merujuk kepada kependidikan. Kalau boleh kita menyediakan berbagai macam jenis senam irama dengan berbagai